Samar. Ia merasakan tubuhnya ringan melayang-layang. Matanya berkedut mengusir kaburnya pandangan. Kedua matanya lekas memidai sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngulik Horor. Pada video kali ini, Ngulik Horor akan membawakan cerita yang berjudul Villa Gong Mentik yang ditulis oleh Vinto. Oh iya, bagi para penggemar yang suka membaca, link saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Dan mari kita masuk ke pokok ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Nama dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan dalam penamaan tokoh dan tempat, saya selaku penulis minta maaf. Cerita hantu pada malam Imlek, malam Jumat. Yuk mulai di like dan makasih guys. Pak, sampean yakin ini jalannya? Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tak begitu rata. Loh, aku juga nggak tahu bang. Ini tadi cuma ngikutin Google Map aja. Sinyal internet mandek. Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya. Buta arah menuju pesisir, tempat rumah sakit Pusta berada. Di sekitar tempat itu hanya satu provider telekomunikasi saja yang sanggup bekerja, lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai diperlambat. Duh, ada apa ini? Tiba-tiba Nurdin, supir taksi online itu, mengusung kegusaran. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar. Sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak. Laki-laki di sebelahnya tergular gusar, mogok di tengah jalan, sempit menanjak seperti malam ini bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua. Apalagi di luar, langit sedang deras-derasnya mengucurkan air hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. Bensin habis bang, jarum petunjuk di dashboard sepertinya rusak. Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan, laki-laki yang berniat survei lokasi malam keakraban itu mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin yang hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya sopir joki pengganti supir yang sebenarnya. Bule asu. Jalan menanjak itu sebenarnya ujungnya tak panjang. Dari sudut matanya yang memancing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan, meskipun tak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan. Ia yakin berkas terang itu berasal dari kampung Karet Jajar. 100 meter di balik kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil. Disitulah letak rumah sakit Kusta. Di samping rumah sakit Kusta itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tas dan tengannya, ia mengedarkan pandangan ke seliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang kedua seberang jalan, makin membucahkan hawa mencekam. Jika saja tidak ada uang tunjangan survei, Raul tak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persinggahan setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memicing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan samar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu berhenti tepat di depan bangunan kecil
yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi, kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadang jalan. Tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tidak ada orang. "Malam, Pak Nora, misi." Geliat gelisah terasa gestur tubuh Raul yang gemetar karena didera dingin air hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang yang berderet di balik pos jaga itu dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan mulai reda, nuansa kelam area Villa Gong Mentik ini masih memberesahkan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga, sampai suatu ketika dari arah ia berjalan, telinga menangkap suara langkah kaki yang menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Laki-laki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. "Iya Pak, saya Raul yang tempo hari telepon. Maaf, baru bisa datang," balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal yang seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberinya ongkos jalan. "Oh gitu, ya ndak apa-apa. Villa utama sudah saya bersihkan tadi siang. Kapanpun datang, kami sudah siap." "Kami?" tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di wajah. Maaf, bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk. Kasihan sampean basah begitu, nanti masuk angin. Kita sudah tunggu." Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya. Siapa yang sedang menunggu kedatangannya? Raul memutuskan untuk tak menggubris keheranannya. Baginya lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang sudah mengkerut demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras yang basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria separuh baya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan sekeliling. Gelap cahaya, bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah. Raul membatin dengan gemam. Kantornya memang tak punya pilihan. Villa Gong Mentik di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensi dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat. Malam keakraban sekaligus tempat tahun yang rutin diadakan bulan Desember. Karena target tahunan tak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentik, 30 km dari pusat kota Jepara, menawarkan diskon yang tak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan, dengan harga setengahnya. Tentu saja, sudah cukup jauh mereka berdua berjalan setelah melewati pintu gerbang. Raul tak melihat batang hidung seorang pun selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk siluet. Tak ada juga bunyi-bunyian jangkrik dan serangga malam selain deru nafas dan bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi siringan kapas. Raul menepis semua pradungga dan sakwa sangkanya. Ia masih berbaik sangka pada laki-laki yang berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di depannya. "Masih lama, Pak. Itu tinggal satu belokan menurun." Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentik. Pantas saja bangunan itu tadi tak terlihat.
Letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang. Air muka yang tadinya kuyuh menjelma cerah. Begitu pandangannya menumpuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik ujung pandangan. "Jadi, kapan acaranya, Bang?" tanya Pak Nori sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Minggu depan, Pak. Tapi harinya masih tentatif. Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan." "Kalau saja sampean datangnya pagi sih enak, Bang. Bisa langsung saya antar keliling." "Iya, Pak. Kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir," balas Raul sekenanya. "Kita kelilingnya besok pagi saja ya. Malam ini Abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan sebelumnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya." Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh air garam mencecah indera penciumannya. Villa itu memang berbatasan dengan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul, membuikan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Atambua, NTT. Sambil menyesap kopi panas dalam cangkirnya yang pahit tak ketulungan itu, Pak Nora mulai membuburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul. Dari selembar brosur yang diberikan Sinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. "Ada di sini, jika disuguhi kopi harus dihabiskan, Bang. Itu kopi kami Gilang dan Sangrai sendiri spesial loh. Apalah arti ngudut tapi ndak ngopi." "Betul kan, Bang?" kata Pak Nora dingin setengah mencibir. Ia melihat Raul tak menyentuh cangkir kopi yang disajikannya lebih dari setengah jam. Laur tergesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan nafas. "Oh, maaf Pak, kopinya enak kok." "Ya mesti. Kalau laki-laki sejati itu kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu," balasannya datar. Tak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora melirik dari ekor matanya, mengulum senyum ganjil dan merasa menang. Raul menjemput sebatang rokok dari perbungkusnya untuk menetralisir kekakuan. "Itu kopi gosong, bukan kopi enak," protesnya di dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadikan malam di sekitar Villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunan utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tak terurusnya taman dan pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondok di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama. Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama, ruang tamu dan yang besar dengan dinding penuh jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. Dua pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah saling berhadap-hadapan. Di sampingnya, dua kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tengguk Raul berdesir sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondoknya. Dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wewangian,
Sekilas ia menduga itu bau dari bunga sedap malam. Berada sendirian dalam bangunan sebesar itu menyadarkannya untuk mengubur dalam-dalam semua rasa penasarannya. Ia tak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang dalam melamun. Ia dituntut segera mengambil keputusan, tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah pada hitungan ke-11 menuju ke-12. Dek! Dengan gamblang, gendang telinga ditabuh. Suara derap langkah kaki berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dari posisinya sekarang. Sial, pekiknya tertahan. Ia tak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya sang pemilik suara. Sekeblatan kilat ia bangkit dan berlari menuju kamar. Tubuh yang tegap itu menghempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Anjing! Pekiknya mengutuk apapun suara itu. Mukadimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama, makin terasa merambat, mendekatinya. Pemilik suara itu seolah mengejarnya, sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu, seolah tepat berada di luar jendela kamarnya, sangat dekat. Suara itu berangsur hilang, antara ketakutan dan penasaran. Ia meregangkan tekanan bantal di telinganya untuk lebih memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengarannya ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjuk gelap ketidakstabilan dalam penerangan, dan 5 detik setelah suara derap langkah kaki lenyap tak berbekas, terdengar suara ketukan 3 kali yang ringan pada jendela. Raul famoslah, mati, pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang lehernya sontak berkedip. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku sampai harus mendengar kutukan dan suara hantu lagi memanggil-manggil namaku? Jeritnya dalam hati. Suara itu makin lama makin terdengar seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar, dan pada detik itu terdengar makin dekat. Raul pun memejamkan mata serapat-rapatnya dengan menggeser punggung ke belakang. Semua doa yang ia rapal dibacanya dengan belepetan. Tetapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doa mental, suara serak dan parau itu tetap memanggil-manggil namanya. Raul, famoslah. Raul, famoslah. Raul, famoslah. Kali ini suara terdengar makin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bauan busuk dari angin yang berhembus ringan. Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya, jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari tunggang langgang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang. Sepi, lengang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak matanya dengan hati-hati. Dek, jantungnya serasa meloncat keluar dari dadanya. Begitu Raul membuka mata, ia melihat sosok prajurit berseragam melayang di dalam poros kamar tanpa bergerak, hanya mematung, menatapnya tajam dengan mata kelabu kehitaman. Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya, celana putihnya pun tak kalah kusam. Kakinya yang tak menyentuh lantai dibungkus boot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan bayonet pendek
yang terpanjang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda sedikit pun, Raul menjerit sekencang-kencangnya, "Tolong! Tolong!" Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulut yang menganga lebar. Pita suara yang terkunci lebih dari sekedar bisu, dan kini seluruh otot badannya kaku mengejan. Tak terkecuali otot kantung kemihnya yang memompa hingga sedikit isinya keluar, membasahi celana pendeknya tanpa sungkan-sungkan. Sedetik kemudian, tubuh menegak dengan sendirinya, lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasanya, penampakan setan ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas serasa mau pingsan. Sialnya, setan itu seolah menyuruhnya untuk tetap terjaga. Kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan sakit yang hebat, dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkeramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selain ketakutan, matanya sangatlah perih. Lamat-lamat telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. "Kasihan." Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian, ia menjambak rambut dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari dalam rongga mulutnya yang hitam, keluarlah lendir kehitaman, lengket, dan bertekstur kasar. Kedua mulut mereka berpegut. Lidah setan itu menjulur, menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir. Rasa pahitnya tak terbayangkan. "Jangan dilawan, Bang. Anggap saja jamu pahitan." Jing. Perut dan semua bagian tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belatung menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serempak memberontak, tapi saraf motoriknya tak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. "Ah! Ah!" Pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajaknya bicara. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu, ia meninggalkan Raul sendirian menuju pojok kecil yang difungsikannya sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang merisaknya semalam. Semula ia berniat manggil informasi sebanyak-banyaknya perihal hantu prajurit pada Pak Nora, laki-laki separuh baya penjaga villa, tapi niat itu tak lama dibatalkan. Sekali teror hantu telah cukup menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gongmentik banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan agar Sinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya. Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruang depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaiannya yang masih basah. Suara ketukan pintu menghentikan kegiatannya berkemas. "Kalau sudah siap, ayo Mas, kita keliling melihat-lihat sekeliling." Boleh Pak. Sebentar ya Pak, tunggu di luar."
Raul ditampar rasa sungkan. Tak ada alasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora pun membawanya melihat-lihat bangunan villa Gong Mentik, villa utama yang menghadap utara, dan dua villa yang lebih kecil di sisi selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih. Fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat outdoor yang berkumpul pun cukup memadai. Pekarangan area villa utama nanti akan dirapikan, Bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini ya saya tidak sanggup. Anak gadis, batin Raul mendadak bergejolak. Oh, Bapak tinggal berdua. Lah, kamu pikir saya bisa masak? Kalau masih ada waktu, nanti saya kenalkan. Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi, jiwa jomblonya bergelora. Di sisi lain, endapan pengerian yang belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikirannya. Tak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora. Anak gadis pesisir utara, palingan berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. Boleh, Pak, kata penolakan halus yang telah direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpahi dirinya sendiri. Kinarsi, saya Raul. Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulut yang dihiasi kumis tipis sedikit membundar. Raul terperangah. Ia meralat pikirannya pada sosok anak Pak Nora. Tak dinanya, tak dikira, paras Kinarsi sangatlah cantik. Kinarsi tersenyum geli. Kedua matanya hitam, sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggang. Kulitnya halus terang, seakan berbenar. Cuping hidung yang bingir menusuk langit, bertengger di atas bibir merah ranum yang tak tersipu gincu. Silahkan diminum kopinya, Bang. Saya sudah khusus untuk Abang, kata Kinarsi lembut. Pak Nora seolah maklum menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem, lalu pamit untuk menyapu halaman. Nyapunya yang lama ya, Pak, bisik Raul di dalam hati. Hehehe. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka berdua berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapan kering tersaji di antara dua insan yang dilanda kekikuan. Raul segera mengesap kopi yang sudah diseduh Kinarsi. Entah apakah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyum Kinarsi, kopi yang sangat pahit itu tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. Kurang manis ya, Bang? Sudah manis kok, Dek. Bahkan sangat manis. Oh iya, padahal itu kan gak pakai gula loh, Bang. Jelek. Sekejap kemudian, Kinarsi menggigit geli. Raul tersenyum kecut karena salah tingkah. Coba kita nilai. Skor Raul sekarang 0 dan Kinarsi 1. Istirahat dulu, nunggu rame. Tak sadar Raul dan Kinarsi telah berjam-jam dalam obrolan. Kinarsi tampak tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun, gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinarsi. Maaf Dek, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya? Deket, Bang. Itu loh, Bang. Turunan ke pantai sebelah barat. Sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau 4 warung kecil. Oh, pantai di samping rumah sakit ya? Betul.
Kalau mau beli sekarang saja, keburu turun hujan. Tak menunda waktu, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasi. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasi meminta Raul untuk menunda niatnya pulang, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasi hendak membuat perayaan dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul. Ia melihat peluang yang tak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasi yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. Itulah undangan yang benar-benarnya, gumam Raul dengan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah, warung kecil dari dinding bambu itu tak sulit untuk ditemukan. Setelah melangkah turun menjauhi villa ke arah barat, beberapa warung dengan spanduk vinil partai terlihat dari kejauhan. "Cisam sublek," ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. "Oh, ada. Mau berapa bungkus?" "2, Bu." Wanita berdaster batik yang masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sikap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok dari etalat kaca. "Pendatang atau wisatawan?" tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. "Oh, saya tamu villa di Gong Mentik, Bu," jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000, saya tak menyediakan kembalian." Raul mengendus gelagat ketidakberesan rona wanita itu. Mendadak tidak bersahabat. Ketika tangan kanannya terulur, ia terdiam, matanya melayang mengamati Raul. Perangai tak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. "Ada yang aneh, Bu?" Tak menjawab, wanita itu malah mencengkeram pergelangan tangan Raul. "Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tak menginap di tempat itu." "Hah?" Jantung Raul berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ngada. Tapi entah, ia seolah tidak mengamini perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiran Raul. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu villa Gong Mentik. "Maksudnya, Bu?" "Penjaga villa itu bukan orang baik-baik. Pokoknya hati-hati saja. Camkan pesanku." Raul menyerahkan uang pas semua permintaan wanita itu. Ia pun tak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan selaras dengan pradugannya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan wanita itu tadi bukan wanita sembarangan. Lalu apa korelasi dengan Pak Nora? Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Lingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi keputusannya menunda kepulangan tak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki, tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasi. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi bukan Raul namanya jika tak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan gorengan dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasi telah dihidangkan di kamar. Ia berniat berjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. "Aku harus tetap terjaga," gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengepulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokok dengan sesekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tak diinginkan justru tidak pada rasa takut Raul melihat botol air mineral
hampir tandas. Ia lupa menyedot air minum, dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang tak berujung, penyesalan. Raul menyumpahi kelalaiannya dengan bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedesan tak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam, kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang. Baru jam 11 malam, desisnya dalam detuk jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah satu demi satu. Dari arah luar gerimis dan angin berdesis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Raul tak berhenti dalam langkah pelannya. Ia tak sanggup melawan rasa pedas yang semakin lama semakin tak tertahankan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gemang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikirannya. Raul tidak takut. Setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Kriet. Dep. Bak secepat kelebatan cambukan cemeti. Sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontar dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang mengentak jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemetaran. Seketika itu juga, ia terjenggang ke belakang. Pantatnya yang lebar runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derapmu? Mana suara langkah? Serentak itu, protes Raul di dalam hati. Strateginya sekali lagi meleset. Hantu itu datang tanpa didahului pertanda-pertanda ganjil layaknya dalam film-film horor. Raul Famoslah. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba-tiba dari balik sosok hantu prajurit itu muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul. Dalam posisi yang terjepit, Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki ranjang. Sulur-sulur asap itu pekat tak tinggal diam. Ujungnya menggulung pergelangan kaki dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul pun melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh tiarap, ia semakin kuat mendekap kaki ranjang. Tapi perlawanan Raul tampaknya memenuhi jalan buntu. Alih-alih tertahan, justru sulur asap itu makin kuat menarik pergelangan kakinya. Dekapan mengudar perlahan. Pada tarikan ketiga, tubuh Raul terhentak hebat terlepas. Raul melolong panjang. Hantu itu kembali menghantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menegak tepat 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaan yang sama dengan semalam sebelumnya. Tubuhnya membeku. Tidak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, yaitu pasrah. Raul terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-sekuatnya. Sekejap, ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi dalam sisa ketercekatan yang mulai melandai. Ia menyingkap spray putihnya dengan satu kibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang isi kantung kemih.
Di dalam kamar mandi, dada Raul kembali menyesak begitu melihat air seninya yang berwarna merah. Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening mulai menetes, membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Bang, suara panggilan Kinasih yang lembut mengusir lamunannya pagi itu. Pada anak tetangga depan villa utama, Raul meratapi kegetiran malam-malamnya yang kelam. Jika saja tak ada Kinasih, gadis cantik itu, tak sudi Raul tinggal lebih lama. Ya dek, aku di depan, balas Raul sedikit tenang. Kinasih, oh Kinasih. Ya Kinasih, yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakannya begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di paha Kinasih sangat kontras dengan kulitnya yang kuning laksat. Bapak sedang ada di urusan bang. Ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. Baik dek, tapi nanti aku langsung pulang ya. Oh, silahkan bang. Kalau memang tidak kerasan, pintu terbuka lebar. Bukannya tak kerasan dek. Tapi apa? Aku 2 malam diganggu hantu. Hah? Hantu? Bener bang, hantu pocong, kuntil, atau apa? Hantu lelaki berseragam tentara dek. Sudah 2 malam ini aku diterornya. Masa sih bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini aman-aman saja tuh. Mungkin abang tuh gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan abang cuma alasan. Biar Kinasih menemenin abang. Kinasih mencondongkan kepala. Bu, desanya lembut pada ujung kuping Raul. Glek. Kinasih, oh Kinasih, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sangat sulit kutolak? Kemana kewarasanku? Wanita parubaya berdaster batik duduk menyandar pada dinding kayu yang penuh dengan kaligrafi hitam putih. Tertera rapi dalam bingkai kayu beragam ukuran. Di luar gerimis mulai membasahi. Tangannya beberapa kali menepuk lutut, meleraskan ritme kekuatan kandang dangdut dari radio tuannya. Jari itu berhenti begitu telinganya menyesap suara langkah kaki yang tergesa. Sudah kuduga kau masih menginap di villa itu. Maaf, tanya Raul dengan menuatkan alis tebalnya. Wanita parubaya penjaga warung rokok itu masih sama dengan sebelumnya, memasang wajah kaku tak bersahabat pada pelanggannya. Di lain pihak, Nala Raul masih belum dapat mencerna perkataan dan peringai tak sopan dari wanita itu. Aku Purwarsi yang kamu anggap remeh ini telah mengirim pesan, tapi tak mau kau indahkan. Jangan sampai kau menyesali keputusan bodohmu. Katanya acuh tak acuh secara bangkit dari duduknya 2 bungkus rokok yang sama. Raul mengganggu, lalu terpukul. Sebelum Raul bertanya, wanita itu menatap tajam mata Raul dengan mendesis. 3 tahun lamanya ia menunggu. 3 tahun ini waktu yang sangat panjang. Sekarang ia sudah menang. Maksud ibu, Raul mencoba bertahan pada kesopanan, meski dada sesak menahan kegusaran. Tak percuma warga kampung Keret Jajar menjuluki aku sang liniwih. Apakah kau tak melihat jari-jari kakimu? Ucapnya sambil menuding ke arah kaki Raul. Dek, Raul tersentak. Tangannya menyinggung toples kacang kulit. Ada apa denganku? Kenapa baru sekarang kau sampaikan hal itu padaku? Begitu ia tersadar bahwa jari-jari kakinya tampak membiru, wanita itu membisu. Kau sebenarnya telah mengetahui sejak dari pertama kau menginjakkan kaki pada tempat terkutuk itu. Kenapa kau baru sekarang
tanyakan hal itu padaku. Jelaskan agar aku mengerti. Raul mendaratkan pantatnya di ujung kursi panjang. Menatap tajam dengan berdebar, jari-jari kakinya yang membiru menuntut penjelasan. Sekali lagi anak muda, semuanya telah telat. Atas nama keselamatan, siapapun tak dapat lagi menolongmu. Yang jelas tugas pertamaku sudah selesai. Apa pula itu? Tugas apa? Raul makin linglung. Tugas untuk memperingatkanmu. Sekali lagi, semua sudah telat alias terlambat. Raul menahan kata, hanya geliginya yang saling bergetar. Ia menyahut rokoknya dari tangan wanita itu dengan kasar. Raul pun pergi tanpa mengharapkan uang kembalian. 4 langkah dari ambang pintu warung, ia membalik punggung, menuding hidung perempuan itu dengan rahang menganga. Orang gila. Purwasi sekilas seperti perempuan paruh baya kebanyakan, kecuali untuk satu hal, mata batinnya. Di wilayah sekitar kampung Kartajajar, namanya kondang sebagai junjungan orang-orang pencari pertolongan dalam perkara gaib, tentu saja. Seperti sebagian besar warga kampung Kartajajar, ia juga pendatang. 3 tahun berselang setelah rumah sakit kusta didirikan pemerintah, datang penawaran pada nelayan prasejahtera pesisir pantai utara untuk mendirikan perkampungan di sekitar kebun karet. Berbondong-bondonglah mereka untuk sebuah alasan sederhana, lahan cuma-cuma. Purwasi mewarisi ilmu linui dari Trah Mendiang ayahnya. Konon sang ayah adalah tukang suwo kondang dengan kesaktian beraneka rupa. Nelayan pesisir pantai utara menjadikannya tetua. Dibesarkan dalam lingkungan klinik, ternyata membawa kesengsaraan hidupnya. Orang tuanya terbunuh secara misterius saat dirinya masih gadis. Untung saja ia dapat diselamatkan oleh pemuda atau murid ayahnya yang kelak menjadi suaminya. Purwasi melepas kepergian Raul yang tergesa itu dengan menggurat tatapan hampa. Gelengan dan tarikan nafas beratnya menampakkan kepasrahan. Kasihan anak itu. Laki-laki muda berdarah Timur Leste itu duduk termenung di tepian ranjang. Ia meloloskan sandal jepitnya dengan perlahan. Ia ingin memulihkan semua kesesatan logikanya sekaligus untuk memastikan jari-jari kakinya itu memang benar-benar telah membiru. Bahkan larak-lirik uratnya pun tampak menghitam. Raul menelan ludah ketika ia menyentuh betis kekarnya yang lambat laun terasa dingin. Ada apa denganku? Batinnya keluh. Sore hampir bertelan kegelapan. Raul tak sabar untuk melakukan penyelidikan. Di dalam benaknya, Pak Nora jelas tersangka utama. Ia tak peduli lagi desakan nafsunya pada Kinasi. Jika Pak Nora pelakunya, tentu ia punya penawarnya. Begitu kira-kira Raul berhipotesa. Bangunan berdinding tembok dengan 2 bilik kamar itu masih lengang dan remang-remang seperti biasanya. Tak tampak ada tanda-tanda kehidupan. Mata biru Raul mengintip dari celah retakan sempit pada jendela kayu bilik kamar tidur Pak Nora. Ujung kakinya menumpu pada bongkahan batu besar. Sosok tersangka utama berada pada poros kamar dengan duduk bersila. Dengan jantung berdebaran, mata Raul menyipit dan melakukan pengamatan dalam keremangan. Tak ada sosok Kinasi di sana, hanya Pak Nora yang bersila dengan menghadap sosok bersulang kain hitam yang terbaring di depannya. Sosok itu nampaknya diam membeku. Mayatkah itu? Tanya batin Raul ketakutan. Tenggorokan Raul tersumbat kekerian. Pemandangan yang ganjil itu adalah pembenaran sangkanya. Meski tertutup kain hitam, Raul telah berkesimpulan bahwa sosok itu adalah manusia.
Manusia diam tak bergerak adalah manusia yang telah mati. Pak Nora adalah tersangka pembunuhan. Kinasih, mayat Kinasih kah itu? Pak Nora membunuh anaknya sendiri. Raul mengatur napas sambil berniat mengakhiri penyelidikan. Pada tarikan napas keempat di antara gerimis, telinganya mendengar bunyi ranting patah tak jauh dari belakangnya. Ia mencium aura ketidakberesan. Tak salah lagi, memang benar dugaan Raul. Ranting itu tidak patah dengan sendirinya. Sebelum ia dapat menjawab rasa ingin tahunya dengan memutar punggungnya 90 derajat, sebuah benda tumpul menumbuk kepala Raul. Limbung, lalu rubuh menyamping. Raul mengejap dengan kuping mendingin. Untuk beberapa saat, indera pendengaran tak dapat menangkap satupun gelombang suara. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Otot tubuhnya tak sanggup menuntun punggung untuk terangkat. Dengan detak jantung yang makin cepat dan tenggorokan tercekat, ia meringis kuat-kuat. Tangan itu belum selesai dengan urusannya. Bahu Raul didorongnya dengan kasar. Raul mengerang untuk mengaduh. Saat ia berjuang dengan sisa tenaga untuk bangkit, bak sebuah baris perintah, tendangan pendek yang didaratkan pada pinggang berhasil membuatnya merebah. Kali ini Raul patuh. Kepala dan tubuhnya terkulai lemas pingsan. Raul melihat begitu dingin dan basah menampar indah perasa di permukaan wajahnya. Kesadarannya sedikit merambat pulih, manakala sebaskom air mengguyur kepalanya. Tengah itu pelakunya. "Bangun!" Titahnya setengah berteriak. Kelopak mata Raul berkedut cepat. Dalam pandangannya yang samar, ia berusaha menerjemahkan sebuah siluet besar yang berdiri di depannya. "Iblis!" Desisnya tertahan. Tak ada kata balasan dari tangan kekar itu selain kembali menumpukkan sisa air dingin dari kepala Raul sembari mendecih geram. 3 detik kemudian, tubuh Raul diseret kasar dan disandarkan pada dinding. Ia terduduk dengan leher layu sambil meraba telinga yang masih terasa perih akibat pukulan. Pandangan yang masih kabur itu dijelajahkan ke sekeliling pondok Pak Nora. Sangkaan Raul tak salah lagi. Pak Nora memanglah kejam sesuai petunjuk Purwasi. Dalam ketercekatan, Raul mulai mengendus aroma kematian. Tubuhnya secara refleks bergetar untuk merespon sebuah rencana tindakan. Tak pernah ia dalam kondisi setakut itu saat ekor matanya melihat siku Pak Nora terangkat. Sesaat sebelum Pak Nora meloloskan pukulan dari sudut ruang yang tergelap, sebuah bayangan besar dan panjang terulur ke depan. Siluet itu menyebabkan gelap dan memunculkan sosok manusia. Suara lembut pun terdengar. "Abang ganteng, kok datangnya kecepatan?" Langit telah mencurahkan rintik hujan. Pak Nora mematikan api untuk membakar rokok di hadapan Raul yang tertunduk tak berdaya. Kinasih, gadis idaman Raul itu berlutut dengan mengusap rambut Raul. "Abang sayang, kamu telah merusak pesta kecilku. Untuk sang perusak pesta tak ada hukuman yang pantas selain hukuman mati," bisik Kinasih sambil menyeringai. "Sundal setan, apa yang kalian inginkan?" desis Raul menabung muka Pak Nora dengan Kinasih terkekeh. "Pertanyaan bagus, tapi sayangnya kami sudah mendapatkan semua yang kami inginkan. Hanya tinggal tersisa satu, proses untuk memastikan saja abang," balas Pak Nora dingin. Raul mengerjam dalam rintihan. Sudut matanya menitik ujung kakinya yang makin membiru. "Tolong biarkan saya pulang, Pak. Saya tak punya niat jahat pada kalian," ucap Raul berbata-bata. Pasti,
kamu akan kami pulangkan ke tempatmu seharusnya berasal, ucap Pak Nora datar. Kinasih, tolong ambilkan bungkusan kain hitam di depan. Kinasih menjawab dengan anggun ringan, segera beranjak menuju ruang depan. 2 menit Kinasih menghilang dari pandangan. Terdengar suara lantang memecah keheningan. Kok tidak ada, Pak? Dengan dengusan kesal, Pak Nora melangkah Raul untuk menyusul Kinasih. Raul pun mencium peluang yang tak boleh disia-siakan. Ia mengukur sisa tenaga penghabisannya untuk lari dari tempat itu. Tak menunda waktu lagi, ia bangkit dengan menumpu siku. Terhayungnya ia melompati jendela kamar yang tak dikunci. Tubuh tinggi besarnya sekali lagi menghempas tanah pekarangan. Sempoyongan, lalu lari terpincang-pincang. Raul menyibak kegelapan menjauhi pondok Pak Nora. Ia sudah tak peduli dengan apapun selain hidupnya. Dengan setengah berlari, Raul menahan bunyi derap langkah kakinya dengan kegelapan dan derasnya hujan. Kinasih yang terlebih dahulu sadar jika Raul telah menghilang, memekik sebuah gelonggongan panjang. Ah, Pak, bulene hilang. Kejar, Pak, teriak Kinasih histeris dengan wajah merah. Pak Nora yang menyusul ke kamar setelah mendengar teriakan, kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya tertular merah, menyiratkan arti sebuah kemurkaan. Diraihnya parang yang tergantung pada dinding kamar dengan kasar. Di luar gelagar guntur dan kilat petir saling bersahutan. Tunggu di sini, jangan sampai keluar rumah. Lanjutkan semua persiapan malam ini, semua harus tuntas, kata Pak Nora lantang kepada anaknya. Kinasih mengangguk singkat lalu menatap punggung ayahnya yang tajam. Derasnya hujan dan pekatnya gelap yang mengepung Villa Gong Mentik. Dari balik gelap yang acak, siluet tinggi besar terlihat berjalan cepat menunduk dengan sibuk menyikat semak dan pepohonan. Berjalan dalam jalur tanah basah yang gelap dan licin seperti itu tentu menyulitkan. Cahayanya adalah musuhnya, insting adalah petunjuknya. Kengerian yang bertubi-tubi menyerang sejak langkah pertama melewati pintu pondok Pak Nora sangat sulit diterima akal sehat. Kinasih, gadis yang semula cantik, kini mengerikan. Wajahnya menjelma seperti setan. Lekuk pipi yang halus itu telah menghilang, berubah menjadi kasar dengan ratusan lubang kecil yang berwarna hitam. Raul bergidik sambil menepiskan ingatannya pada sosok Kinasih. Raul mengerjap, mengusir basah dari kedua matanya. Ia mencari sebuah cahaya dan harapan di kepungan gelap dan kengerian. Butuh beberapa detik untuk memulihkan kekuatan. Dingin masih menusuk tulang. Tangannya mencengkram tapi lingkar pohon randu terbesar sambil menjelajahkan pandangan. Ia mencari arah menuju warung Purwasi, Sang Linui. Ia pasti dapat menolongku. Batin Raul memekik karena panik. Rasa sakit mulai menjalar dari bagian bawah tubuhnya. Raul mengendap-endap sempoyongan dengan menggigil. Meskipun indera penglihatannya tak memindai sosok Pak Nora, ia harus tetap saja. 30 langkah dari tempat pertama Raul bersembunyi, mulai dapat berpikir lebih tenang. Pada rimbun daun teh-tehan, ia mendudukkan pantatnya dengan gemetaran. Saat sedang berusaha memulihkan tenaga, sayup ia mendengar derap langkah kaki. Meski sulit, ia berusaha memejamkan konsentrasi. Benar, itu adalah suara derap puluhan pasang kaki yang sumber suara itu menuju ke arahnya. Makin paniklah Raul. Ia ketakutan bukan kepala untuk lari tunggang langgang. Jelas, ia sudah tidak mampu. Ia hanya mengandalkan adrenalin dan ampas tenaga. Suara derap kaki itu makin mendekat cepat. Raul memperkirakan jaraknya hanya beberapa depan saja. Alih-alih berlari, justru ia makin penasaran dengan sosok mereka.
diintipnya dari celah daun-daun rimbun dengan berdebar. Raul terperangah. Dari jarak yang dekat itu, ia dapat dengan jelas melihat sosok mereka. Separuh dari wajah mereka pucat dengan baju penuh bercak merah. Separuh lainnya tak tampak pucat karena memang tak berkepala. Raul pun beranjak berlari menerjang hujan dengan tergesa-gesa. Ia meringis, merintih, menangis sejadi-jadinya, terhempas, terantuk batu, lalu bangkit lagi. Begitu seterusnya, kawanan hantu prajurit itu tak bergeming, tak berbuat apa-apa. Mereka seolah memiliki rencana terhadap Raul. Sayangnya, rencana itu tak dapat diutarakan pada calon korbannya yang sedang terseok-seok ketakutan. Suara ombak, angin, dan hujan tak juga berhenti merusak malam Raul. Kini ia telah tiba pada tujuannya, yaitu warung Purwasi. Raul menggedor pintu warung yang sudah temaram itu dengan was-was. Tak ada jawaban. Raul menggerutu dan menahan perih yang mendera sekujur tubuhnya. Raul mengulang tindakan. Kali ini gedorannya yang makin mengeras. Begitu gagang pintu memutar, Raul merengek masuk di celah pintu yang baru terbuka separuh. Purwasi terkaget-kaget mendapati kondisi Raul yang seperti itu. "Tolong saya, Bu," kata Raul dengan tempo suara cepat. Ada jeda singkat antara ucapan Raul dengan sautan Purwasi. "Kamu kenapa?" tanya Purwasi melongo seraya menutup kembali pintunya rapat-rapat. Air muka Purwasi lantas berubah tegang. "Apa kau baru melihat setan?" "Bukan hanya setan, Pak Nora akan membunuh saya," jawab Raul dengan gagap tersengal. Purwasi tak tinggal diam, diseretnya kursi dengan sandaran ke arah Raul. "Duduk sini, atur nafasmu." "Minum," perintah Purwasi sambil satu tengahnya terjulur. "Habiskan kopi hangat ini akan menenangkanmu." Tanpa berpikir, Raul menyaut gelas dari tangan Purwasi dengan gemetaran. Sebenarnya ia mengharapkan segelas air untuk mengakhiri dahaga, tapi dalam kondisi panik seperti itu, apa dirinya memiliki pilihan? Kopi hangat itu ditenggak tanpa sisa. Ia menggigil dengan menekuk lutut. Purwasi sadar tamunya dalam kepanikan. Ia menyelimuti Raul dengan jaket lusuhnya. "Kamu tenang, dirimu sembunyi di sini pasti aman. Mereka tak akan mengganggumu. Aku jamin." Di luar hujan telah mereda, kawanan awan hitam mulai berlalu beriringan. Banyak warga terpejajar, telah berlelap, mengunduh bunga tidur. Dan ada juga yang masih betah terjaga untuk menyelesaikan urusan atau sekedar belum berada kantuk. Malam tengah berada pada titik terlarutnya dan telah menjelma indah. Cahaya yang berbendar dari bulan tampak anggun, dengan semilir angin yang bertiup sekali, mengantarkan debur ombak yang terdengar bagi senandung kinanti. Malam yang sempurna, seharusnya sempurna, tapi tidak untuk Raul. Tidak ingin memancing panjang perdebatan dalam otaknya, Raul memutuskan mengorek keterangan dari Purwasi. Wanita penjaga warung itu masih duduk di kursi panjang menghadap Raul yang masih tampak lemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" tanya Raul sembari tertunduk lesu. "Kamu benar-benar penasaran ya? Aku akan menjelaskan kepadamu dengan sebuah syarat. Kamu harus bersumpah tak akan membalas dendam pada mereka yang mencelakaimu. Apa kamu berani bersumpah?" Raul tercenung, ragu. Ia mengangguk dan mengedip. "Aku bersumpah, Bu, tak akan dendam." Purwasi mencondongkan kepala dengan mengelus senyum ringan. "Aku masih mengendus keraguan. Aku hanya ingin tahu, Bu. Aku bersumpah tak akan dendam. Tolong cepat jelaskan," desak Raul tak sabar. "Bagus," balasnya dengan senyum mereka. "Aku tuturkan dengan langka untuk menghilangkan rasa penasaranmu. Setiap jiwa yang penasaran akan membawa petaka bagi jiwa lainnya.
Sekarang dengarkan baik-baik. Raul mengernyit. Puluhan tahun yang lalu, tempat ini adalah daerah paling angker di pesisir utara Jawa. Daerah di balik bukit itu adalah tempat pembuangan mayat anggota PKI. Makanya disebut dengan daerah Pekainan. Purwasih menghela nafas berat. Pemerintah saat itu ingin menghapus stigma angker dan mendirikan rumah sakit. Ayahku diminta untuk menembali tempat ini untuk tujuan keamanan. Beliau menyanggupinya. Arwah penasaran, Pekinan berhasil diusirnya jauh-jauh. Hanya saja ia membuat kesalahan fatal. Kesalahan? Tanya Raul mendesak. Ya, sangat fatal. Beliau tak memperkirakan imbasnya. Pengusiran arwah-arwah itu membuat arwah-arwah prajurit Portugis kembali menguasai jagat gaib tempat ini. Maksudnya, hantu prajurit berseragam yang datang ke mimpi saya. Ya, hantu-hantu itu. Roh yang umurnya lebih tua dari hantu Pekainan. Selepas terusirnya hantu Pekainan, mereka kembali menguasai wilayah pesisir ini. Sampai sekarang, kata Purwasih sembari mengisi ulang gelas kopi Raul. Raul yang terbuai cerita Purwasih menyambutnya dan langsung menyeruput kopi pahit itu sambil memantik api untuk membakar rokok pemberian Purwasih. Nora itu sebenarnya adalah dukun santet. 3 tahun yang lalu, ia menerima pesanan santet dari pejabat kota. Sialnya, santet itu berbalik mencelakai anaknya, Kinasih. Kamu lihat kan wujud aslinya? Kulitnya gosong dengan banyak lubang kecil. Cetus Purwasih berdegik. Lalu mengapa aku kemarin tak dapat melihatnya, Bu? Kopi pertama yang kamu minum telah diberi guna-guna untuk menutupi pandanganmu, jawab Purwasih datar. Giliran Raul berdegik. Tak ada yang dapat dilakukan Nora untuk mengenyahkan santet balasan seperti itu, kecuali meminta pertolongan pada penguasa jagat gaib tempat ini. Roh-roh itu mengisyaratkan 3 tumbal pria keturunan Portugis sepertimu, dan kamu adalah tumbal terakhirnya. Raul terhenyak. Ia tidak menyangka bahwa dirinya terpilih menjadi tumbal. Ia segera menerka-nerka bahwa kejadian yang menimpanya adalah perbuatan jahat yang terencana. Siapa otak kejahatan ini? Sinta? Ya, Sinta. Yang mengirimku ke tempat ini adalah Sinta, rekan kerjaku. Apa hubungannya dia dengan Pak Nora? Ibu tahu, Sinta? Desak Raul sambil menginjak puntung rokok. Sinta, gadis perayu berambut kecoklatan. Ia adalah anak pertama Nora. Tak kalah bergidik dengan sebelumnya, Raul terkejut sampai menumpahkan kopi dari mulutnya. Penjelasan Purwasih adalah bukti adanya sebuah konspirasi jahat. Ia mengepalkan tangan, geram sama sekali, tak menyangka bahwa Sinta adalah dalang dari rencana pembunuhannya. Tenang, ingat sumpahmu, bisik Purwasih begitu melihat Raul naik pitam. Maaf. Raul menyurutkan peranginya. Ia lekas menghela nafas panjang untuk merayakan nasib baiknya malam itu. Untung saja ada Purwasih. Raul membatin beruntung. Tunggu dulu. Terima kasih, Bu, telah menyelamatkan saya. Iya, Bang. Sama-sama. Kamu sudah tidak penasaran lagi kan? Ingat, kamu telah bersumpah untuk tidak penasaran dan membalas dendam. Semua penjelaskanku ini adalah rahasia kita berdua, tegas Purwasih. Raul menyanggupi ucapan Purwasih dengan anggukan. Ia mengatur nafas untuk mengekang dendam yang mendesak benaknya. Ya, Bu, aku tak akan dendam. Yang penting, aku telah selamat. Purwasih melengkungkan bibir, lantas bangkit berdiri. Ada satu rahasia lagi. Rahasia apa? Tidaklah kau curiga di villa tak ada secuil pun cermin? Raul menautkan alis keheranan. Benar, di villa itu memang tak ada satupun cermin tergantung di dinding. Tapi apa hubungannya? Toh,
Memang Raul jarang bercermin. Rambut cepatnya pun tak membutuhkan sisir. "Tunggu di sini," ucap Purwasih seraya menghilang di balik tirai penyekat ruangan, meninggalkan Raul yang berpikir keras kebingungan. Tak banyak yang dapat dilakukan sang korban dalam jeda hening seperti itu, kecuali hanya menunggu kabar dengan dada berdebar. Punggung basahnya ditegakkan untuk meletakkan kewaspadaan. "Coba kamu lihat pantulanmu di sini," kata Purwasih sembari menyerahkan cermin meja. Benak Raul meragu. Sekejap ia bergeming. "Ini, terima cermin ini," perintah Purwasih. Sedikit tak yakin, Raul memberanikan diri meraih cermin itu. Dan ternyata mata Raul mendelik lebar, jantungnya berhenti mendadak. Pada pantulan cermin, ia melihat dirinya yang tak lagi serupa. Dilihatnya, wajah dalam cermin itu pucat pasi, bibir dan kedua matanya kelabu kehitaman. Ia mencampakkan cermin itu ke lantai. Kelabakan, panik tak karuan, hingga terjerempab ke lantai. Raul meratap dalam rintihan. "Apakah aku telah mati? Bukankah telah aku katakan bahwa semua sudah terlambat?" Bisik Purwasih sembari mengucap ubun-ubun Raul lembut. "Kopi yang kamu minum bukan kopi biasa." Darah Raul deras mendidih. Tangannya menepis lengan Purwasih dengan kasar. "Berdebah," umpatnya. Purwasih merespon dingin dengan menjaga jarak. Jika saja Raul tak merasakan hembusan udara dingin yang mengalirkan bau bunga sedap malam dari balik tirai, tak sabar dirinya memberontak dan memukul Purwasih. Sementara berada dalam kegambangan itu, ekor matanya melihat satu tangan terjulur dari balik tirai. Sontak Raul mengadah, mengejam dan membelalak. "Raul, famoslah. Raul, ayo kita pergi." Keberuntungannya malam itu dikandaskan hantu prajurit Portugis. Raul pun gelagapan menahan panik. Tubuhnya berputar cepat dengan kaki menekuk sebagai tumpuannya. Belum juga ia berhasil menarik gagang pintu. Sebuah energi kuat menariknya ke belakang. Ia terjengkang ambruk menimpa kursi. Hantu prajurit bergerak ringan menyamping. Tapak kaki berselubung sepatu boot itu menginjak dada Raul. Sesak, ia melawan dengan melontarkan kepalaan tinju membabi buta. Namun upaya itu dihentikan dengan sekali entakan kaki yang lebih kuat. Raul melolong panjang, isi kepalanya menjelajah tak terarah dalam kegelapan. Raul pun diam tak bergerak. Tak berapa lama kemudian, Raul tak tahu sudah berapa dirinya pingsan. Ia tersadar ketika merasakan tubuhnya terguncang-guncang. Samar, ia merasakan tubuhnya ringan melayang-layang. Matanya berkedut mengusir keburnya pandangan. Kedua matanya lekas memindahi sekeliling. Ia bersyukur dan tersenyum, lega begitu mendapati wajah-wajah ramah yang telah dikenalnya. "Halo amigo," sapa salah satu dari mereka. Raul membalas dengan mengulum senyum tenteram. Teman-temannya yang baik itu telah datang menyelamatkan Raul, dan mereka kini sedang menuntun derap langkahnya untuk menjauhi Villa Gong Mentik. Semua teman prajurit Portugisnya malam itu pun tampak gagah berwibawa. Villa Gong Mentik menorehkan dua kisah pada kutub yang berbeda. Satu kelam dan satu lainnya sukacita. Raul Lamos, pria muda gagah rupawan itu, menghilang tanpa jejak secuil pun. Berita hilangnya Raul malam itu kini menjadi pelengkap misteri raibnya tiga pemuda keturunan di pesisir utara selama 3 tahun terakhir. Tak ada yang tahu di mana jasad ketiga tumbal itu berada. Misteri itu akan abadi. Kemiripan tiga korban menjendretkan kesimpulan sepihak. Pesisir pantai itu tak lagi ramah bagi pria keturunan Portugal. Desas-desus itu pun menyebar cepat ke seluruh penjuru provinsi. Siapa lagi pemantiknya jika bukan Sang Linui?
Menyikapi tentang peristiwa kelam itu, pemerintah daerah sigap bekerja sama dengan warga kampung Kertajejar. Aturan tak tertulis pun disebarkan untuk mengintrospeksi korban susulan. Pengunjung keturunan Portugal dilarang memasuki wilayah Kertajejar. Selang 1 bulan kemudian, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, pemandangan senja dan jajaran kebun karet menjadi kombinasi kontras yang membuai mata. Sepanjang perjalanan, sepasang manusia yang sedang dimabuk cinta itu tak ada henti-hentinya menderai tawa. "Hebat kamu mas, masih ingat jalan menuju villa?" "Masih dong sayang, sebulan itu belum lama loh," jawab laki-laki bertopi itu sambil mengerujutkan bibir menunggu respon kecupan. "Genit kamu mas," balas sang wanita menjela lantas meloloskan cupitan ringan. "Aduh, sakit toh Dinda, Sinta Eka Putri Cayang. Duh, kasihan Kakanda Nurdin Cayang." Keceriaan itu makin membucah ketika mobil itu memasuki area perkarangan villa. Sambutan hangat terpancar dari sang penjaga villa yang tak sabar menunggu kedatangan anak sulung dan calon menantunya. Sinta berlari memeluk erat ayahnya, Nora Oliveira. Ia menumpahkan rindu sekuat-kuatnya. Ada tangisan haru di mimik mukanya. Keriuhan kecil itu pun menghentikan kesibukan Kinasih menyapu lantai villa utama. Sahdan, gadis cantik yang akan merayakan pesta ulang tahun ke-21 besok malam, menghambur keluar begitu mendengar suara kakaknya. Mereka bertiga meluapkan kebahagiaan bersama. "Kamu cantik sekali, Dek," tutur Sinta lembut seraya menangkap lekuk pipi Kinasih. Kinasih membalas dengan anggupan penuh kepastian. "Terima kasih Mbak Sinta, semua berkat Mbak Sinta juga," balas Kinasih dengan mata berkaca-kaca. Pada jeda keharuan, Sinta bertanya pada ayahnya, Pak, ibu mana?" "Ya seperti biasa Tondo, kalau jam segini ibumu masih jaga warung kita di bawah." Nah, akhirnya selesai juga kisah Villa Gong Mentik yang ditulis oleh Vinto. Dan ternyata jika kita simpulkan di bawah adalah, ya, ibu penjaga warung dan Pak Nora adalah sepasang suami istri yang membutuhkan tumbal dari keturunan orang luar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon berikan komentar guna membangun channel ini lebih baik ke depannya dan lebih baik dan juga tetap lebih baik. Terima kasih. Saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.